Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1901 Bakti. Pada malam hari, Sekte Heng Yue terdiam. Sebelum pergi, para murid yang lebih tua menyentuh dagu mereka dan menatap Xiao Linger dengan mata penuh arti. Ini jelas sebuah anekdot. Ada begitu banyak tetua aneh dan murid nakal yang selalu ingin memerah susu Chuling dan mencoba sesuatu yang baru. Di puncak Yunfei, Xiao Linger sedang duduk di rumput, mungkin dia lapar, memegang buah spiritual, menggerogotinya dalam-dalam. Dan Ye Chen dan semua gadis juga duduk-duduk, menatap pria kecil itu, melihat lagi dan lagi. Ini bukan tentang susu. Ye Chen merenung. Tentu saja tidak. Berbicara tentang susu, Chuling melirik ke samping, dan memelototi Ye Chen lagi, pipinya masih merah. Apa yang kamu lihat? Tanya Chu Xuan. Dalam kehidupan lampau dan sekarang, anak itu berada di dalam rahim Linger setidaknya selama 300 tahun. Ye Chen merenung, menurut usia, dia berusia lebih dari 300 tahun. Dia telah mengumpulkan banyak uang dan telah tumbuh sepanjang hari. Penjelasan ini masuk akal. Chuling memegang dagunya dengan satu tangan, ketika aku mati, aku pergi ke dunia bawah bersamaku. Meskipun aku tidak dilahirkan, aku selalu dikandung dalam rahimku. Jadi, Xiao Linger akan selalu tumbuh dengan cepat. Untuk alam, apakah itu akan naik dengan cepat? Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya, mungkin saja dan hadir, mungkin akan, mungkin tidak. Di mana ini? Saat berbicara, sebuah suara datang dari hutan bambu. Setelah mengatakan itu, seorang wanita keluar, menutupi dahinya dan menggosok bagian tengah alisnya. Dia mungkin mabuk, matanya kabur, jalannya seperti menginjak spons, dia goyah dan sangat tidak stabil. Gadis ini tidak lain adalah Xuan Huang Beisheng. Dia terpesona oleh Dewi Ras Roh dan Ras Kuno sebelumnya, dan tidur selama beberapa hari sebelum bangun malam ini dengan ekspresi bingung di wajahnya. Gadis-gadis itu menghela nafas tanpa henti, mereka mampu mengejutkan Xuan Huang Beisheng 3 kali, bisa dibayangkan betapa sombongnya mantra pesona itu. Melihat itu Beisheng, Ye Chen bangkit dan ingin menyelinap pergi. Saat itu, di reruntuhan kuno, dia memperhatikan tubuh Beisheng dengan baik, jadi fotonya tidak boleh terlalu glamor. Dia ingin pergi, tetapi begitu dia bangun, Chu Xuan menyeretnya kembali dengan senyum di wajahnya, kenapa kamu lari? Omong kosong, aku kencing. Apa yang kamu bicarakan, tahan. Chu Xuan tersenyum lebih bahagia, takut orang ini akan melarikan diri lagi, dia tidak lupa untuk meletakkan satu tangan di bahu Ye Chen. Meskipun dia mengatakannya dengan enteng, Ye Chen tidak bisa bergerak kekuatannya sangat mendominasi. Ini, Jade Gelpik. Beisheng akhirnya sadar kembali, mengenali Ye Chen, dan secara alami mengenali gadis-gadis itu. Yang lainnya baik-baik saja, tetapi ketika dia melihat Chuling, dia terkejut. Itu persis sama dengan milik Chu Xuaner dengan pikirannya, dia bisa menebak bahwa ini adalah master puncak Yunfei Peak lainnya, yang juga master Ye Chen, bernama Chuling. Chu Linger, Sekte Heng Yue, juga anggota pasukan ekspedisi Great Chu di masa lalu, tetapi mati untuk menyelamatkan Ye Chen. Ini adalah pertama kalinya saya melihat Chuling, tetapi legenda tentang Chuling sudah lama terdengar, dan telah menyebar ke seluruh dunia. Ibu. Panggilan tidak dewasa memecah kesunyian. Pikirannya terputus, dan Beisheng menurunkan matanya tanpa sadar, hanya untuk melihat seorang pria kecil di bawah kakinya, dengan kepala kecilnya terangkat, menarik sudut pakaiannya, mata lince besarnya berbinar. Kata, ibu, membuatnya sedikit bingung dan bingung. Ekspresi para gadis juga menjadi sedikit aneh, ketika lelaki kecil ini melihat seorang gadis cantik, dia memanggilnya ibu. Lihatlah Ye Chen lagi, sungguh melegakan. Di usia yang begitu muda, dia sudah belajar bagaimana membantu ayahnya menjemput anak perempuan. Anak itu sangat berbakti, sungguh mengharukan. Pelukan ibu. Pria kecil itu mengulurkan tangan kecilnya. Bunda Suci dari utara sangat marah, dia segera membungkuk, mengambil si kecil, dan bahkan menepuk wajah si kecil dengan jari gioknya, dia mungkin sangat menyukainya, dan bahkan memberikan banyak harta. Memeluk dan memeluk, dia terkejut, empty netter realem. Aku bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya, menyisir rambutnya, dan gayanya menjadi lebih baik. Dia benar-benar menjadi seorang ayah, ekspresi Beisheng luar biasa. Saat itu sudah larut malam, dan Xiao Linger juga lelah, meringkuk di pelukan Beisheng,
tidur nyenyak, dan terkadang bermimpi tentang ibunya. Hei, tidurlah. Chuling bangkit, mengambil si kecil, mengayunkannya dengan lembut, dan berjalan ke kamar kerjanya. Tidur, tidur. Ye Chen bangkit dengan kaku, menepuk pantatnya, menggosok tangannya, dan mengikuti ke dalam. Tetapi pada saat berikutnya, dia keluar, seekor anjing menggerogoti lumpur dan jatuh ke tanah, dan ada jejak kaki di pantatnya. Jelas, itu ditendang oleh Chuling, dan tendangannya kuat. Ye Chen menyeringai. Tidur. Semua gadis mengabaikan, seolah-olah mereka tidak melihat mereka. Mereka kembali ke kamar kerja mereka, dan setelah itu, mereka tidak lupa menguncinya. Ye Chen malu, dia tidak ingin melakukan apapun saat memasuki ruangan, dia hanya ingin memeluk istri dan anak-anaknya untuk tidur. Tendangan ini, dia menendangnya. Bei Seng Tong Tong, Raja Chu yang agung, juga mengalami saat-saat ketika dia kempes, tetapi ditundukkan oleh menantu perempuannya. Pengikut. Ye Chen memasukkan kartu undangan ke Bei Seng. Tidak ada uang. Bei Seng kesal, secara tidak sengaja, dia akan selalu mengingat omong kosong tentang reruntuhan kuno saat itu. Kamu Bei Seng, kenapa kamu tidak punya uang? Lebih santai saja. Cih. Bei Seng tidak menganggapnya serius, tetapi tetap menerimanya, lalu bertanya, mengapa saya di Yunfeng? Dewi, aku membawakannya untukmu. Sangat menarik untuk dikatakan, dua saudara perempuanmu yang baik. Aku belum pernah melihat pesona yang begitu mendominasi. Ye Chen mendekati Chuling dan kamar kerja yang lain saat dia berbicara, saling menjemput seperti pencuri. Mata indah Bei Sheng menyulut percikan api, tapi bukan untuk Ye Chen, tapi untuk Dewi Ras Roh dan Dewi Ras Kuno. Setelah diberitahu oleh Ye Chen, dia mengingat semuanya, tetapi dia pingsan setelah meminum segelas anggur dari mereka. Di bawah sinar bulan malam, masih ada rona merah di pipinya, mengingatnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu arti dari seorang kakak yang baik. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tersipu. Dia segera berbalik, mencapai langit dalam satu langkah, dan menghilang dalam sekejap mata. Dia ingin kembali ke Xuan Huang dan menemukan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Puncak Yunfei yang cerah dan bersih kembali sunyi, Ye Chen melihat dengan penuh semangat, dan melihat ke beberapa kamar kerja, ingin menangis tetapi tidak menangis. Sialan, aku tidak bisa berbuat apa-apa, jika tidak ada kesepian, pemandangan indah malam ini pasti sangat ekstasi. Matahari dan bulan bereinkarnasi, dan diam-diam, bulan purnama tiba. Selama bulan Januari, ada banyak orang di puncak Yunfei, murid dan tetua, semuanya ingin melihat apakah Xiao Linger sudah dewasa. Kali ini, si kecil jauh lebih normal, dia masih terlihat seperti berusia 2 atau 3 tahun, tetapi Dao Yun dan nafasnya bahkan lebih luar biasa. Mengatakan bahwa orang yang paling rajin berlari adalah Xiong Er. Selalu ingin membodohi Ye Chen dan membuat kedua lelaki kecil itu menikah. Untuk ini, Ye Chen akan menghibur Xiong Er dengan upacara khusus, orang akan datang berdiri, dan orang akan selalu kembali berbaring. Tapi Xiong Er tidak punya wajah atau kulit. Dan dengan ketekunan yang kuat, dia dipukuli bola balik, dan dia dipukuli bola balik, yang membuat Ye Chen merasa malu untuk melakukan apapun. Di hari baru, menjelang fajar, suara petasan bergema di Gunung Hang, sangat nyaring dan nyaring. Di kaki puncak Yunfei, Ye Chen membawa sebuah bangku kecil dan duduk di sana dengan satu kaki bersilang, meraih biji melon, menjilat dengan sangat berirama. Ayo, ayo, pertahankan formasi, ayo satu per satu. Atau katakanlah mereka adalah saudara yang baik, gelombang pertama orang yang datang adalah Si Yun dan yang lainnya, masing-masing membawa karung. Meski dari jauh, Anda masih bisa mencium bau akasia. Produk khusus Dacu, warna dan wewangian semuanya tersedia, dan setiap kali ada acara besar, mereka akan dibawa keluar untuk pamer. Bagaimana, apakah sudah cukup? Si Yun menjilat rambutnya. Cukup, kata Ye Chen penuh arti, melihat karung acacia, dia sangat lega. Menjadi seorang ayah, berbahagialah. Si Tunan menepuk Ye Chen, dan dengan langkah tampan, dia memasuki puncak Yunfei. Tidak cukup. Si Yun juga menepuk Ye Chen. Sebaliknya, Xiong Er, ketika dia masuk, ingin mengobrol dengan Ye Chen tentang pernikahannya, tetapi Ye Chen menamparnya ke dinding, seluruh pai daging, dan siapapun yang datang akan melihatnya. Setelah itu, para junior berbaris dengan rapi. Para pemimpinnya adalah Gong Xiaotian, murid Xiong Er yang berharga, Sao Yu, murid Si Yun, dan Wang Biao, murid Huo Teng. Mereka bertiga semua membawa keranjang bambu, atau dengan kata lain, semua yang datang ke sini membawa keranjang bambu, tas demi tas, semuanya akasia. Jangan bicara, siapa yang berani berbunyi bip, tendang dia sampai mati. Ye Chen mengaku, lalu membenamkan kepalanya dan terus memakan biji melon,
karena takut bajingan kecil ini akan membuka mulutnya, dan dia tidak akan bisa membantu memukuli orang, jenis pemukulan sampai mati, panas sekali. Para junior juga sampai pada intinya, kencing Ye Chen, mereka sangat jelas, mereka tidak bisa mengatakan lebih banyak, jika tidak, Xiong Er yang diposting di dinding adalah contoh telanjang. Liu Yi, Ni Feng dan yang lainnya juga datang, dan mereka sama seriusnya seperti sebelumnya, setidaknya uang ini bukan untuk He Huan-san. Heng Yue seperti ini, orang yang serius, terlalu serius, tidak serius, terlalu serius, akan terpolarisasi. Apakah ada stok di rumah? Jika tidak, ambil saja. Ye Chen menunjuk ke kaki gunung, karung adalah karung, keranjang adalah keranjang, dan yang bening semuanya akasia. Saudara muda Ye, jangan bercanda. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berjalan ke puncak Yunfei berdampingan dengan Ni Feng dan yang lainnya. Para tetua juga datang, semua dengan wajah berseri-seri, meletakkan uang mereka, dan langsung pergi ke gunung, bergegas memeluk boneka kecil itu. Saya sudah sehari tidak bertemu, dan saya sangat merindukan mereka. Di luar gunung, para tamu juga sudah berdatangan, datang dari segala arah, berkumpul di kaki gunung, gelap dan ramai. Ada puluhan ribu kekuatan di Great Chu, dan setiap keluarga telah menerima undangan, dan ada banyak pembudidaya biasa, dan setiap orang memiliki salinan undangan tersebut. Dilihat dari kejauhan, itu adalah kombinasi, seperti Wu Sanpao, Tai Yi dan Niu Sisan. Misalnya Wuya dan Gu Santong. Misalnya raja-raja dari generasi sebelumnya. Misalnya keturunan kaisar, atau kelompok 3, atau kelompok 5. Satu tim. Jangan anggap mereka sebagai anjing, nyatanya lebih dari 90% dari mereka tidak membawa uang, jadi mereka datang ke sini untuk makan dan minum tanpa bayaran. Rekan Daois, silakan masuk. Para tetua yang menjaga gerbang gunung buru-buru melangkah maju untuk menyambut mereka, semuanya tersenyum. Ayo, beritahu saya keluarga mana yang melahirkan bayi itu. Wu Sanpao sangat marah sehingga dia menahan tetua Heng Yue. Tanda tangan di kartu undangan, jelaslah, kata tetua itu. Masih ditandatangani, terakhir kali pria kecil gendut itu juga menandatangani Ye Chen. Tai Yi memarahi. Mengapa kamu datang ke sini? Dengan harga yang wajar sungguh. Aku tidak mengenali undangannya, hanya orangnya. Niu Sisan mendorong orang tua itu pergi dan melangkah masuk, dengan angkuh. Kamu masih ingin membohongiku? Tidak mungkin. Semua orang bergegas masuk. Xianwu Emperor Zun Book Friends Group. Xianwu Emperor Zun, surga, 264.670.852 Xianwu. Emperor Zun, Great Chu, 64.954. Xianwu Emperor Zun, Xuan Huang, 486.679.203. Xianwu Emperor Zun, Heaven Realm, 664.678.701. Kaisar Xianwu, dunia bawah, 310.805.045. Kaisar Xianwu Tianmoyu, 826.432.515. Kaisar Xianwu, zaman dahulu, 940.111.820. N. Episode 1902 berbicara tentang uang menyakiti perasaan. Hanya di kaki puncak Yunfei saya melihat Ye Chen, Xie Yun dan yang lainnya, masing-masing dengan bangku kecil, dalam dua baris rapi, dengan kaki disilangkan, hanya menunggu untuk mengumpulkan uang. Para pemberi selamat saling memandang, melirik Ye Chen, lalu menatap puncak Yunfei, lentera merah di seluruh gunung, orang bisa tahu bahwa ada acara bahagia, dan itu adalah acara bahagia yang besar. Ini benar-benar bayinya. Gu Santong heran. Seharusnya tidak. Dari mana bayi itu berasal? Siapa yang melahirkan bayi itu? Wu Ya menyatukan tangannya. Apakah ada istri lain? Lebih dari 90% orang yang hadir juga menggaruk-garuk kepala satu demi satu, tidak percaya bahwa itu adalah bayi Ye Chen, dan mereka tidak membawa anggota. Lebih tepatnya, dia tidak memiliki apa-apa selain pakaian di sekujur tubuhnya, dan dia hanya datang ke sini untuk makan dan minum tanpa bayaran. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Masuk dan minum. Ye Chen membungkuk, menarik dan mendorong, sangat antusias. Jika Anda tidak memiliki anggota, Anda tidak dapat mengizinkan saya masuk. Tai Yi terbatuk. Ada apa? Berbicara tentang uang menyakitkan perasaan. Ye Chen tersenyum dan mendorong semua orang masuk. Aku suka apa yang kamu katakan. Berbicara tentang uang menyakitkan perasaan. Wu Ya menyeringai dan melangkah ke puncak Yunfei. Mereka yang tidak memiliki anggota, tuliskan untukku, dan aku akan pergi ke rumahnya suatu hari nanti. Ye Chen mengeluarkan setumpuk buku catatan, dan Xie Yun serta yang lainnya masing-masing memilikinya. Dengan baik.
Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang yang baru saja memasuki puncak Yunfei mundur lagi, sudut mulut mereka berkedut hebat. Lihat, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik, tanpa anggota, dan membiarkan Anda makan dan minum dengan cuma-cuma. Jangan membuat masalah, itu Ye Chen. Ingat semuanya, jangan lepaskan. Ye Chen masih memberi tahu. Ini tidak baik. Orang akan mengatakan bahwa Heng Yue pelit. Maka saya tidak peduli. Jika Anda tidak memberi saya bagian, saya akan mengambilnya. Jika Anda tidak memberi saya bagian, saya akan mengambilnya. Jika Anda tidak dapat mengambilnya, saya akan mencurinya. Set, pelankan suaramu agar tidak ada yang bisa mendengarmu. Setiap kata yang kuucapkan, tidak ada orang lain yang melihatku, berpura-pura merendahkan suaraku, tetapi orang lain bisa mendengarku. Sudut mulut para pemberi selamat berkedut lebih dari belasan kali. Jangan sampai kami mendengarnya, berapa banyak dari Anda yang berbicara seperti ini, bisakah kami tidak mendengarnya? Jangan hanya memberitahu kami. Disepakati bahwa berbicara tentang uang menyakitkan perasaan, jadi apakah Anda akan menyelesaikan akun setelah musim gugur? Sepertinya dia siap melakukan pekerjaan besar. Keturunan kaisar ingin tertawa, dia benar-benar meremehkan buang air kecil Ye Chen, rutinitas ini, satu set. Kenapa kamu masih melakukan ini, masuk dan minum? Ye Chen berpura-pura terkejut, dan kemampuan aktingnya benar-benar setingkat aktor. Banyak lelaki tua mengelus janggut mereka dengan sungguh-sungguh, mengamati Ye Chen dari atas ke bawah, dan menontonnya berulang kali. Saya telah menuliskannya untuk kita, apakah kita masih berani masuk? Semua orang tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka berbalik secara kolektif, dan mereka yang masuk melalui gerbang semuanya keluar melalui gerbang. Kemana kamu pergi, tentu saja kamu harus kembali ke rumahmu sendiri, percuma ketika orang datang, dan kamu harus datang dengan uang, dan kamu harus datang dengan sepotong. Terlihat wajah-wajah itu sehitam kokas. Ye Chen ceria, dia tidak membawa anggota, dan dia ingin makan dan minum gratis, dan dia ingin menjadi cantik, jadi dia kembali untuk mengambil apa yang tidak dia bawa. Adapun yang memimpin geng sudah duduk di puncak gunung, dan yang datang untuk bersenang-senang tidak peduli dengan uang. Berbicara tentang Yun Feng saat ini, suasananya agak aneh. Di setiap meja anggur, ada orang yang duduk, tetapi tidak ada yang minum, mereka semua menatap satu sisi, Chu Linger dan Xiao Linger. Chu Ling yang bereinkarnasi, apakah kamu juga menemukannya? Para pemberi selamat memiliki ekspresi aneh, aku tidak melihatnya ketika aku datang terakhir kali. Anak itu sudah sangat tua, kapan itu terjadi? Jika lelaki tua itu tidak salah, bayi itu ada di alam Kongming. Seluruh gunung tercengang. Saya telah melihat orang cabul, tetapi saya belum pernah melihat orang mesum seperti itu. Alam Kongming yang berusia 3 tahun begitu memalukan orang tua, itu sangat memalukan. Sudut mulutnya ditarik. Fakta telah membuktikan bahwa keluarga Ye Chen semuanya adalah monster. Semakin banyak ucapan selamat, banyak yang berpasangan, seperti Hua Yun dan Yao Xi, seperti Zhou Ao dan Yue Chixun, seperti Li Xinghun dan Ziyan, seperti Ling Qiao dan Xiao Xiang, seperti Chen Rongyun dan Xi Yue, seperti Li Zhang dan Dong Fang Yuyan. Ye Chen menjunjung tinggi prinsip, mereka yang bertanggung jawab tidak akan dihentikan, dan mereka yang tidak bertanggung jawab akan tetap di tempatnya. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak memasuki gerbang gunung, ketika mereka mendengar bahwa itu adalah bayi Ye Chen, mereka semua berbalik dan pergi, dan pulang untuk mengambil uang bagian mereka. Ada formasi teleportasi yang besar, dan tidak butuh waktu lama untuk bola-balik. Artinya jelas, uang anggota adalah tiket masuk, yang punya jatah naik minum, yang tidak punya jatah keluar. Bukankah agak kasar bagi kita untuk melakukan ini? Huo Teng terbatuk datar, apakah aku akan dimarahi jika aku keluar? Ye Chen dan yang lainnya tidak berbicara, mereka semua melihat ke arah Huo Teng. Berbicara secara otentik di Heng Yue, otak Anda kebanjiran. Saya sudah kehilangan wajah dan kulit saya, apakah kita masih peduli dengan ini? Sementara beberapa orang berbicara, orang lain datang, bukan hanya satu tapi sekelompok 9 orang di depan, semuanya terlihat persis sama. Itu adalah 9 tubuh Tao Ye Chen, dan dia memimpin keluarganya sendiri, bukan untuk menyombongkan diri, 9 dari mereka semuanya adalah kakek. Bos. Jiu Daoshen menangis. Ketika Ye Chen kembali, mereka mundur. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke sini. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Chen menjadi seorang ayah, mereka segera bergegas. Tidak ada gunanya menangis, ambil uang. Ye Chen mengutuk. Hei, pria gendut, berat badanmu bertambah lagi. Mengapa kamu tidak tumbuh dewasa? Kudengar kamu juga akan menjadi seorang ayah. Itu tidak buruk. Kata-kata Ye Chen, tubuh Jiu Dao langsung mengabaikan mereka,
berbicara omong kosong, bagaimanapun, mereka tidak berbicara tentang uang. Bahkan tubuh Dao Ye Chen memiliki sifat buang air kecil Ye Chen, dan dia menangis di detik terakhir, tapi dia akan baik-baik saja di detik ini. Wajah Ye Chen menjadi hitam, dia sangat senang memiliki 9 tubuh Dao yang berharga, dia sangat senang sampai tangannya gatal. Dewi Kunlun telah tiba. Dewa Pedang Surga telah tiba. Raja Chu telah tiba. 9 dewa besar akan datang. Saat para tetua gerbang gunung berteriak satu demi satu, seluruh orang Heng Yue berdiri, dan raksasa dunia telah tiba. Barisan itu membuat para pemberi selamat tidak bisa berkata apa-apa, atau itu adalah Ye Chen, dan raksasa seperti itu dapat mengundang mereka. Lihat, ini anggur bulan purnama. Xie Yun mengatupkan kedua tangannya, terus-menerus mendesah, aku sudah cukup memberimu wajah. Kenapa aku lupa mengundangmu? Ada uang, itu banyak. Uang. Ini lebih kuat dari Yan Luo di 10 istana kita. Ming Jue menghela nafas. Setiap orang berpenampilan seperti seorang kaisar, tapi sayang sekali mereka tidak dilahirkan pada usia yang tepat. Bai Zi menghela nafas, aku tidak akan pernah ditakdirkan untuk menduduki tahta dalam hidupku. Pembatasan bawaan sulit untuk dibalik. Zixuan juga menghela nafas. Di kaki gunung, Ye Chen bangkit, meluruskan kerah bajunya, menggosok tangannya, dan menunggu untuk mengumpulkan uang. Namun, yang membuatnya ingin memarahi ibunya adalah bahwa sekelompok kaisar semu yang tak tertandingi tidak melewatinya, tetapi menginjak kehampaan dan langsung pergi ke Yun Feng tanpa mengatakan apapun tentang barisan mereka. Ini memalukan. Xie Yun dan yang lainnya semua memandang Ye Chen. Memalukan. Ye Chen terbatuk datar. Lagi pula, aku adalah kaisar, dan aku telah membantai kaisar. Jika aku tidak memberikan bagian, setidaknya aku turun untuk menyapa. Aku tidak merasa malu akan hal ini semuanya. Zundi tidak meninggalkan gerbang gunung, tapi bukan berarti yang lain tidak pergi, dua berikutnya langsung menuju Ye Chen. Mereka adalah dua wanita cantik, mereka adalah Chu Lingyu dan Hong Chengshui, mereka mengancam dan mata indah mereka masih membara. Malam itu, yang satu ditampar di pantat, dan yang lainnya ditepuk di dada, mereka berdua sangat marah dan mendatanginya untuk menyelesaikan masalah. Ketika Ye Chen melihatnya, dia berbalik dan lari tanpa memikirkannya. Dalam hal kemampuan nyata, dia tidak takut pada Chu Lingyu dan Hong Chengshui. Masalahnya adalah, Chu Lingyu memiliki tentara kaisar, dan satu orang mengambil 10 dari mereka, tidak ada tekanan, jika Anda bertarung dengan serius, Anda dapat membunuhnya. Kemana harus pergi? Chu Lingyu lebih cepat, dan menekan Ye Chen dengan telapak tangan, meluap dengan kekuatan kekaisaran yang ekstrim, dan melarang Ye Chen. Semua sudah beres, teriak Ye Chen. Liang Qing, biarkan kamu King. Hong Chengshui menggulung lengan bajunya, bergegas maju dan memukulnya, pukulannya tidak ringan atau berat. Sentuh, biarkan kamu menyentuh. Chu Lingyu juga sangat marah, dan menendang satu demi satu kaki tanpa menggunakan tangannya. Adegan berikutnya agak tak tertahankan untuk dilihat secara langsung, dua wanita cantik paling cantik sama sekali tidak peduli dengan citra mereka, menendang dengan liar, terutama berfokus pada wajah besar Ye Chen. Menantu perempuan, seseorang memukuliku. Ye Chen menangis seperti serigala, dia tidak bisa memukulinya dan meminta bantuan, Chu Xuan juga memiliki tentara kaisar. Kamu pantas mendapatkannya, jawab Chu Xuan, tetapi dia tersenyum, dia masih ingin turun dan memukuli Ye Chen. Ye Chen agak sengsara, Xie Yun dan yang lainnya tidak berani bergerak, apalagi dipukuli, hanya dengan melihatnya membuat ibunya sakit hati. Untuk beberapa alasan, mendengar teriakan Ye Chen, orang-orang di Men Heng Yue merasa segar kembali dan berbicara dengan sangat menyenangkan. Di puncak gunung, Dong Huang Taixin, Dewa Pedang, Kaisar Chu Agung, dan 9 jenderal besar mengelilingi Xiao Linger dalam lingkaran penuh, dan mereka semua menggosok dagu, melihat dan melihat. Terutama Raja Rakyat, dengan mata terdalam, penuh makna mendalam. Hari itu, yang dia hitung bukanlah Ye Chen, tapi si kecil ini, yang hampir terbunuh oleh serangan balik, kali ini, ketika dia melihat orang yang sebenarnya, meskipun dia hanya boneka, dia takut. Kong Ming yang berusia 3 tahun, di seluruh surga, aku tidak dapat menemukan yang lain. Beilin menghela nafas, itu karena akumulasinya. Garis keturunannya terlalu mendominasi dan sedikit menakutkan. Tian Jiu mendecakkan lidahnya. Tubuh Roh Kudus, benar-benar luar biasa. Pencapaiannya dalam setahun terakhir sama sekali tidak kalah dengan kita. Yan Huang merenungkan, penglihatan kaisar sangat kejam. Merah muda, sangat imut. Dong Huang Taixin, San Sheng, Dixuan, Yue Huang, dan sekelompok kaisar semuanya memiliki naluri keibuan yang kuat, dan mereka semua sangat menyukainya. Mata si kecil berkibar, dan setelah melihat sekeliling,
dia berbaring di kaki Kaisar Bulan, mengangkat kepalanya, dan berkata, "Ibu, peluk aku." Puff. Qian Sang Yue menyesap anggur dan menyemprotkan seluruh wajah Long Teng. Orang-orang yang hadir, termasuk Dong Huang Taixin, Kaisar, dan Jenderal, semua mengernyitkan sudut mulut mereka. Berapa senioritas Kaisar Bulan, Kaisar ketiga Dacu, memanggil ibunya, berapa generasi yang ada selama periode ini. Chuling tertawa datar, memeluk lelaki kecil itu dengan tergesa-gesa, dan benar-benar memanggil siapapun yang cantik, ibu, dan tidak bisa berhenti berbicara jika kata-katanya tidak mengejutkan. Kaisar Bulan adalah yang paling memalukan, ratu yang tak tertandingi juga lengah dengan panggilan keibuan ini, itu terlalu tidak terduga. Malu adalah malu, tawa kering adalah tawa kering, tetapi bagiannya masih harus diberikan, dan Kaisar Semu masing-masing mengambil harta mereka. Mereka semua adalah harta langka, dan para pemberi selamat yang menyaksikannya memiliki mata yang tajam, dan mereka tak tertandingi di dunia dengan keberanian yang besar, mereka secara alami tak tertandingi. Di kaki gunung, Chu Lingyu dan Zhong Xiao muncul, masing-masing memegang satu kaki Ye Chen, dan menarik mereka dari bawah. Melihat Ye Chen lagi, dia sudah pingsan, hidungnya memar dan wajahnya bengkak karena pemukulan, tetapi setiap orang yang melihatnya merasakan jantungnya berdetak kencang. Episode 1903 install ulang. Anggur bulan purnama dimulai, dan itu sangat hidup. Satu meja untuk Dewa Kaisar dan satu meja untuk Tian Xuanmen diatur dengan benar. Ada juga meja yang paling representatif, meski tidak banyak orang, tapi punya banyak sejarah, dan tidak ada yang berani meremehkan yang hadir. Di meja itu, Nai Zixuan, Long Yi dan Long Wu duduk di sana, dan yang lainnya, tentu saja, adalah Raja Manusia. Keempatnya adalah sisa jiwa para kaisar, dan masing-masing kaisar mencengangkan di masa lalu dan masa kini, sebagai sisa jiwa, mereka tidak menghina martabat kaisar. Tapi jika menyangkut disposisi ini, ada tiga dari mereka yang tidak menyanjung, terutama Raja Manusia yang jalang itu. Zixuan duduk tegak, tidak mengucapkan sepatah kata pun, ekspresinya masih acuh tak acuh, seperti patung es yang diukir di batu, tidak menunjukkan emosi. Sejujurnya, memalukan bagimu untuk menjadi begitu kacau. Long Wu menuangkan anggurnya, kita semua adalah sisa-sisa kaisar. Bagaimana, saudara menceritakan lelucon? Terukir penuh kekuatan. Tangan ini sangat lembut dan halus. Ren Wang adalah yang paling lugas, memegang tangan Zixuan, menyentuhnya lagi dan lagi, sangat celaka. Zixuan tetap diam, sepiring-piring ditampar di wajahnya, sehingga Long Yi dan Long Wu tidak berani bergerak lagi. Aku dengar itu adalah murid sejati dari Kaisar Dunia Bawah. Di meja para kaisar, Zhan Wangyao menunjuk ke arah Ming Jue. Yang duduk di sebelahnya pasti murid Di Huang. Itu benar-benar naga dan burung phoenix di antara orang-orang. Para jenderal juga menghela nafas. Karena kelompok raksasa ini, para pemberi selamat tampak sedikit berhati-hati, dan bahkan kelompok pencuri pun jauh lebih jujur. Mengatakan bahwa hal yang paling membahagiakan adalah putri berharga Ye Chen, berlari melintasi gunung, dimanapun ada banyak keindahan, dia akan bergabung dengannya. Tetapi siapapun yang cantik, apakah itu seorang kaisar, dewa, atau murid dari seorang gadis junior, disebut seorang ibu. Semua orang yang menonton adegan ini memiliki ekspresi yang berarti di wajah mereka, membantu lelaki tua itu menjemput anak perempuan, boneka kecil ini benar-benar berbakti. Setelah sekian lama, dia minum terlalu banyak anggur, dan dia tidak lagi ditahan, dia tersipu dan lehernya tebal ketika dia minum, dan mengutuk. Anggur bulan purnama diadakan seperti acara akbar, tidak ada senior dan junior, dan suasananya sangat meriah. Ye Chen bangun, wajahnya penuh dengan garis-garis hitam, dan dia menatap Chu Lingyu dan Hong Chengsui dengan mata merah. Dia sangat gembira sebelumnya, tapi hari ini, dia dipukuli lagi oleh wanita kedua. Aku akan mengalahkanmu jika kamu menyentuhnya lagi. Chu Lingyu tidak bisa menahan kutukan, bagian itu, bahkan Hong Chen belum menyentuhnya. Itu melawanmu. Hong Chengsui juga menatap tajam. Tunggu saja aku. Ye Chen diam-diam memutuskan untuk meminjam tentara kekaisaran Chu Xuan ketika dia bebas. Ibu, beri aku pelukan. Pria kecil itu berlari, mengedipkan matanya yang besar, menatap Chu Lingyu dan Hong Chengsui. Pria kecil ini telah menjadi jenius. Putri kedua terhibur, dan semakin dia melihatnya, semakin bahagia dia. Dia menyentuh wajah kecilnya dan mencubit hidungnya lagi, tetapi dia jauh lebih lembut daripada Ye Chen. Sungguh wajah yang panjang. Ye Chen tersenyum, tak tahu malu. Apa yang kamu lakukan di sini, minum. Si Tunan berlari dan menyeretnya pergi, masih memegang kendi anggur besar di tangannya. Minum. Ye Chen menyeka mimisan dan menggulung lengan bajunya. Jadilah ayah sekarang.
Saya senang, jumlah alkohol tidak dibatasi, datang ke pesta tanpa terengah-engah. Suasananya panas, seperti Yunfeng di negeri dongeng, menunjukkan kemakmuran dunia, tanpa perang, jarang merasa nyaman. Perjamuan berjalan lancar, tapi tiba-tiba terdengar ledakan dari langit. Mendengar suara itu, semua orang berhenti dan bersama-sama mengangkat kepala. Saat Anda melihat ke langit, Anda dapat melihat bahwa langit tertutup awan gelap, awalnya hari cerah, tetapi diselimuti kegelapan, dan ada guntur dan kilat. Selain itu, ada paksaan yang membuat semua orang yang hadir gemetar, tidak peduli apakah itu kaisar atau jenderal. Kesengsaraan surgawi. Dewa pedang berdiri dengan mata yang dalam. Siapa ini? Kamu pasti kenyang. Omelan itu tiba-tiba menjadi satu, dan puncak gadis giok terguncang. Ada begitu banyak orang, jika ini bencana, pasti ramai. Para kaisar diam, dan para jenderal diam, mereka hanya menoleh dan mata mereka tertuju pada Ye Chen. Ketika mereka melihatnya, orang-orang di gunung juga pergi untuk melihatnya. Ketika mereka melihat itu adalah Ye Chen, wajah semua orang menjadi hitam, dan mereka secara naluriah mengira itu adalah bencana Ye Chen. Wanita jalang itu suka mengatasi bencana ketika ada banyak orang. Aku berkata, itu semua tergantung pada apa yang aku lakukan. Ye Chen mengangkat alisnya. Jika kamu berpura-pura lagi, itu akan menjadi malapeta kamu. Semua orang mengutuk. Jangan membuat masalah, itu bukan milikku. Ye Chen cemberut, bercanda, bagaimana malapetakanya bisa sia-sia? Jika dia melewati malapetaka, dia juga akan pergi ke hutan belantara untuk menyeberangi malapetaka dan membacok mereka sampai mati. Ini bayi di gendonganmu, kata Dong Huang dengan lembut. Seperti yang dia katakan, orang-orang di gunung bangkit secara kolektif, dan lelaki kecil di pelukan Ye Chen bukanlah Ye Ling. Ekspresi semua orang luar biasa, tidak pernah terdengar bagi Kong Ming, yang berusia 3 tahun, untuk dapat menarik bencana. Ye Chen mengerutkan kening, dan tiba-tiba mengerutkan kening, menatap pria kecil di lengannya, dengan mata reinkarnasi, itu memang malapetaka baginya. Linger. Chuling telah berlari dan menyambar anak itu, wajahnya pucat, bayinya sangat kecil, jika selamat dari malapetaka, ia akan dikirim ke kematian. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin kamu tidak takut? Penampilan gadis-gadis itu juga sangat jelek, malapetaka datang terlalu tiba-tiba, bahkan mereka tidak bereaksi. Segel. Ye Chen memarahi dengan dingin, menunjuk ke alis Xiao Linger, dan mengucapkan hukum terlarang, berniat untuk menyegel malapetaka si kecil, hanya untuk menunggu sampai dia dewasa di masa depan, dan kemudian melalui hukuman ilahi ini. Namun, yang membuatnya tampak jelek adalah bahwa hukum terlarang yang bisa menyegelnya menjadi malapetaka tidak efektif melawan Ye Ling dan tidak bisa dilarang. Ayo, aku akan datang. Raja manusia menggulung lengan bajunya dan datang, dan meletakkan satu jari di antara alis si kecil. Namun, hasilnya tetap sama, kesengsaraan surgawi tidak dapat disegel. Raja manusia mengangkat alisnya dan tidak bisa menyegelnya, sungguh aneh. Kaisar dan para jenderal juga menyerang satu demi satu, dan Kaisar Semutian Xuanmen tidak menganggur, dan masing-masing mempraktikkan teknik tabu. Namun, kekuatan supernatural mereka semuanya tidak efektif dalam kasus Ye Ling, atau dengan kata lain, mereka hanyalah dekorasi satu per satu. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang mengerutkan kening. Dibandingkan dengan mereka, Ye Ling tampak bingung, dengan mata besar Ling Ce berkibar, dan memandang sekelompok orang di depannya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Seberangi malapetaka. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam, tidak mampu menyegel malapetaka itu, dia tidak punya pilihan selain melewatinya. Tidak, dia masih anak-anak. Chuling tampak ketakutan, memeluk erat Xiao Linger, wajahnya semakin pucat. Dia harus melewati level ini. Ye Chen menjentikkan tangannya dengan ringan, hukum terlarang lainnya, tapi kali ini bukan si kecil, tapi Chulinger, jadi seharusnya tidak ada penundaan lagi. Tubuh Chuling melembut, dan dia tertidur lelap, dia jatuh ke pelukan Chu Xuan, dan sudut matanya masih diwarnai dengan air mata sebening kristal. Apakah kamu yakin ingin dia melewati bencana? Chu Xuan menatap Ye Chen, ini bukan lelucon, jika kamu tidak hati-hati, kamu akan terkubur. Bencana ini tidak bisa dihindari. Seperti yang dia katakan, dia mengambil Xiao Linger, mengecilkan tanah menjadi 3 atau 5 inci, meninggalkan sekte Heng Yue, dan langsung pergi ke Misty Void. Si kecil tidak tahu kenapa, dan melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu, di matanya, orang-orang di bawah menjadi sangat kecil. Nak, apakah kamu takut? Ye Chen mengelus kepala kecil Ye Ling dan tersenyum lembut, dengan kebaikan seorang ayah. Pria kecil itu cuek, dia tidak tahu kenapa dia takut, tapi dia tersenyum polos, kedua matanya yang besar ditekuk membentuk bulan sabit.
Ye Chen tersenyum, menanamkan semburan mana, dan menangguhkan si kecil dalam kehampaan, sementara dia mundur. Ini adalah malapetaka Ye Ling. Jika dia ada di sini, itu akan merugikan anak itu alih-alih menguntungkan. Dia hanya bisa menjadi penonton. Semua orang di pegunungan juga keluar dan berdiri di segala arah. Tidak ada yang berani melangkah maju, bukan karena mereka takut akan malapetaka, tetapi karena mereka takut menyakiti Xiao Linger, orang luar tidak akan bisa membantunya. Wah wah wah. Ketika Ye Chen pergi, Xiao Linger menangis, wajahnya penuh air mata, tergantung di awan, menangis dengan sangat menyakitkan, seperti anak yang tidak diinginkan yang tidak dapat melihat ibu dan ayahnya. Melihat ini, Chu Xuan ingin melangkah maju, tetapi dihentikan oleh Ye Chen, dan hal yang sama berlaku untuk semua gadis, yang dihentikan oleh Ye Chen. Gadis-gadis itu khawatir, tetapi ekspresinya tidak bermartabat, jika memungkinkan, dia bersedia menanggung malapetaka demi anak itu. Sayang sekali malapetaka siapapun yang akan dilintasi, dia tidak bisa ikut campur, dan tidak ada yang bisa ikut campur, hanya menyeberangi perampokan untuk bertarung. Apakah menurutmu gadis itu bisa selamat dari malapetaka? Di Gunung Jiming, Kaisar Ming berbisik, melihat ke samping ke arah Di Huang. Ayahnya adalah Ye Chen. Di Huang tersenyum kecil, tidak langsung menjawab pertanyaan, tetapi hanya menyebutkan nama Ye Chen. Kaisar Ming juga tersenyum, mengetahui arti yang dalam dari kata-kata Kaisar Huang. Apa yang diwarisi Xiaowa bukan hanya setengah dari darah Ye Chen, tetapi juga kemauan yang pantang menyerah, dengan hati yang abadi. Episode 1904 memainkan kesengsaraan surgawi. Di tengah suara gemuruh, langit benar-benar gelap, hanya awan gelap yang bergulir, dan untaian guntur dan kilat mengamuk di awan hitam. Semakin banyak lelaki kecil itu menangis, semakin menyakitkan, dan itu menyentuh hati sanubari semua orang. Itu adalah bencana, bukan lelucon, dan dia mungkin mati. Mata Ye Chen memerah, menatap ke langit, wajahnya pucat, dan dia memiliki mata reinkarnasi, terlihat bahwa malapetaka itu sangat kuat. Tangan giok gadis-gadis itu berlumuran darah, dan tubuh lembut mereka gemetar. Fakta telah membuktikan bahwa sangat bijaksana bagi Ye Chen untuk melarang Chu Ling. Jika ibunya ada di sini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia ditakdirkan untuk melawan langit. Tian Lao membelai janggutnya. Monster seperti itu, Tuhan juga cemburu. Berlari bola-balik dengan tergesa-gesa. Kamu masih sangat muda, kamu harus mengalami cobaan yang begitu mengerikan. Terlalu banyak ibu yang memeluk anaknya dengan erat. Dibandingkan dengan Xiao Linger, anak-anak mereka jauh lebih nyaman. Setidaknya, di usia seperti itu, mereka tidak harus menghadapi malapetaka, dan tidak perlu berkeliaran di depan pintu gerbang neraka. Di tengah diskusi, langit bergemuruh, dan guntur turun dari langit. Petir itu berwarna-warni, cantik dan penuh warna, tetapi juga membawa kekuatan penghancur, dan menyerang Xiao Linger. Pada saat ini, terlalu banyak orang menutupi mata mereka, tidak berani melihat, karena takut melihat adegan Xiao Linger dicincang menjadi abu. Namun, yang mengejutkan semua orang, guntur dan kilat menghantam Xiao Linger tanpa menimbulkan gelombang apapun, seperti setetes hujan yang jatuh di atas batu. Xiao Linger mengangkat kepalanya dan melihat ke langit dengan rasa ingin tahu, petir warna-warni itu sangat indah. Dia berhenti menangis, seolah-olah dia telah menemukan mainan yang menarik, dia terkikik dan berjalan ke langit. Adegan yang menakjubkan muncul, dan langit dipenuhi guntur dan guntur. Dan si kecil berlari melawan guntur dan kilat, seperti peri, sangat bahagia. Adapun petir itu, di sisinya, mereka sangat lemah sehingga mereka tidak bisa terkena satu pukulan, dan mereka menyerang satu demi satu, tetapi tidak ada yang terjadi. Ibuku, pergi. Long Yi menyentuh kepalanya yang botak, apakah ini sial, apakah ini kesengsaraan surgawi? Ayo bermain dengannya. Bukan karena bencana surgawi lemah, itu Xiao Linger, yang terlalu jahat. Zi Xuan ringan jarang mengungkapkan manisnya seorang wanita. Dulu dan sekarang, aku belum pernah melihat pemandangan tanpa hukum seperti ini. Gu Santong menyeringai. Mengapa kamu tidak mengirim si kecil untuk mencoba? Xiong Er memandangi boneka di pelukan Tang Ruxuan. Pergilah, tegur Tang Ruxuan, terlalu malas untuk berbicara dengannya. Tidak perlu khawatir. Paman, kakak perempuan, kakak laki-laki, dan kakek nenek Hang Yue semuanya memiliki ekspresi yang luar biasa. Kupikir, ayo kembali dan terus minum. Beilin mengelus dagunya, anak itu, tidak apa-apa. Ada pelaku kejahatan dari generasi ke generasi, dan tahun ini ada banyak dari mereka, kencing. Hua Qing menjilat lidahnya, lebih baik daripada aku dulu ada terlalu banyak. Biarkan aku menunggu, sayang sekali. Dong Huang Taixin menggosok alisnya dengan ekspresi malu, tidak pernah melihat hal seperti itu.
Tidak hanya dia malu, tetapi para jenderal dan kaisar juga merasa malu. Lihatlah ayah itu lagi, ekspresinya agak tak terlukiskan. Apakah bayi perempuan begitu galak? Jadi di mana melintasi malapetaka, itu memainkan malapetaka. Masih bersenang-senang. Semua gadis, masing-masing membuka mulut batu giok mereka, dan mereka tidak menutupnya untuk waktu yang lama, dan jarang menutupnya sekali, dan mereka masih menelan air liur. Bagaimana kalau kita membuka blokir linger? Kata Chu Xuan. Dapat diandalkan. Ye Chen batuk kering, apa yang disebut kekhawatiran dapat diabaikan sepenuhnya, gadisnya terlalu alami. Aku akan pergi. Lin Sihua berbalik dan kembali ke gunung. Segera, Chu Ling datang, mengangkat pipinya, menatap dengan bingung, benar-benar bingung, apakah itu boneka kecilnya. Di bawah mata semua orang, semakin banyak guntur dan kilat, merah, oranye, kuning, hijau, biru dan ungu, semua jenis warna, menjalin pemandangan yang indah. Dilihat dari luar, setiap sambaran petir tidak bersuara. Tapi lelaki kecil itu baik-baik saja, dia berlari di tengah guntur dan kilat, terhuyung-huyung di tangga kecil, mengulurkan sepasang tangan kecil, bermain dengan guntur dan kilat, cekikikan sambil bermain. Di langit, selain guntur, terdengar tawanya, suara bayi, sangat jernih dan gembira. Perilakunya membuat langit marah, dan lebih banyak guntur dan kilat turun dari langit, terjalin seperti air terjun. Tetapi hal yang memalukan adalah tidak peduli berapa banyak guntur dan kilat yang ada, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya, jadi si kecil membiarkannya pergi dan bermain, berkata dengan gembira. Dia telah menjadi seorang jenius, dia benar-benar telah menjadi seorang jenius, sejenis monster. Kalimat ini melayang bola-balik di benak semua orang. Saya telah melihat mereka yang telah melewati kesengsaraan surgawi, tetapi saya belum pernah melihat pemain seperti itu memainkan kesengsaraan surgawi. Hal yang paling memalukan bukanlah mereka, tetapi langit. Gaming, ayo buat yang lain, kata Ye Chen penuh arti, dan meletakkan tangannya di pinggang Chu Ling dengan sikap kasar. Biarkan kamu menyegelku. Mata indah Chu Linger berbinar, dan dia menendang Ye Chen pergi, dadanya naik turun dengan keras. Tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum. Chu Ling melotot tajam, mengabaikannya, dan melihat ke langit, dia lebih mengkhawatirkan pria kecil itu daripada Ye Chen. Tapi melihat Misty, halilintar lain turun, hitam legam, sangat mendominasi, menembus ruang kosong sepanjang jalan. Si kecil dipukul, tubuh mungilnya terhuyung-huyung beberapa saat, hampir jatuh ke dalam kehampaan, dan semua orang yang menonton gemetar. Dalam sekejap, lebih dari selusin petir hitam pekat turun satu demi satu lebih ganas dari yang lain, menyatu dengan kekuatan kepunahan, untuk mewakili kehendak para dewa dan melenyapkan si kecil. Si kecil diretas, sering jatuh, dan pakaiannya berlumuran darah. Sang ayah tidak tenang lagi, sang ibu hampir menangis, dan pipi semua gadis menjadi pucat dalam sekejap. Orang-orang di Dacu mengerutkan kening, malapetaka menjadi ganas, dan si kecil tidak tahan lagi, dan mungkin akan ada kecelakaan. Namun, sekali lagi, mereka meremehkan Ye Linger. Sakit karena sering diretas, gadis kecil itu kesal, mengepalkan tinjunya, menginjak langit, dan berlari melawan guntur dan kilat, bunga teratai terwujud di sekujur tubuhnya. Bunga teratai, berwarna-warni, muncul ketika dia lahir, itu adalah sebuah penglihatan, dan itu juga Taoisme aslinya. Guntur dan kilat itu indah, tetapi sangat ganas, dan teratai beraneka warna itu indah, tetapi lebih alami, tetapi semua guntur yang menyerang, apakah Anda hitam, putih atau ungu, semuanya ditelan olehnya. Bisakah kesengsaraan surgawi ditelan? Si Eyun bingung. Teratai berwarna-warni itu, apakah sangat ganas? Raja-raja dari semua generasi menggerakkan sudut mulutnya, kemampuan ini terlalu mendominasi. Ketika bayi kecil itu tumbuh di masa depan, jangan main-main dengannya. Sekelompok orang tua dan tidak bermoral semua memegang tangan mereka. Main dan main saja, dan telan saja, wajar saja. Mereka semua dibesarkan oleh ayah dan ibunya, kenapa bayinya kencing begitu? Sekelompok ayah yang tidak bisa diandalkan semua memandangi anak mereka sendiri. Umumnya tidak besar. Semua kaisar semu tidak lagi tenang, sepanjang pengalaman hidup mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu, yang terlalu aneh. Bukannya mereka belum pernah melihat tubuh Roh Kudus, tapi ini pertama kalinya mereka melihat tubuh Roh Suci yang bisa menelan kesusahan surgawi. Tidakkah kamu akan mengatakan sesuatu? Banyak kuasi kaisar secara kolektif memiringkan kepala mereka dan menatap raja di samping mereka. Apa yang bisa kamu katakan? Kamu luar biasa. Raja manusia mengangkat bahu. Tidak ada yang salah dengan penjelasan ini. Semua kuasi kaisar berbicara dengan sungguh-sungguh dan serius, dan ada banyak orang hebat tahun ini.
Tidak apa-apa, bayi kita, apakah dia mampu? Ye Chen memegang tangan Chu Ling dan menepuknya dengan lembut. Meskipun dia mengatakan itu, Chu Ling masih memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, dan kekuatan di tangannya tidak bisa tidak meningkat. Tulang tangan Ye Chen yang dia pegang hancur menjadi terak. Itu hanya menyalahkan, terlalu banyak variabel dalam malapetaka, sampai akhir, siapa yang berani mengatakan bahwa dia aman dan sehat, dia hanyalah seorang anak kecil. Adapun Xiao Linger, dia juga sangat kompetitif dan memiliki temperamen yang baik, tetapi dia memukul dari bawah dengan tinju kecilnya, dan dia menelan semua guntur dan guntur. Dia begitu sesat sehingga dia membuat langit kehilangan kesabaran, dan guntur dan kilat yang jatuh menjadi lemah satu demi satu. Saya tidak tahu kapan, tidak ada jejak guntur dan kilat di kehampaan, hanya gadis kecil itu, melompat-lompat di atas awan, mengulurkan tangan kecilnya, bermain dengan awan, polos dan cemerlang. Setelah selamat dari malapetaka, dia menjadi semakin luar biasa, dikelilingi oleh lampu peri yang berwarna-warni, dan bahkan rambutnya diwarnai dengan lampu peri yang indah. Bunga teratai beraneka warna, yang tampak tersembunyi dan tampak, seperti mimpi dan ilusi, menyatu dengan penglihatan, prinsip tersembunyi, dan suara surgawi bergema. Ini adalah nirwana, auranya di alam netherworld telah sangat stabil, menelan malapetaka, dan darahnya memiliki sentuhan pencegahan, yang membuat banyak manula merasa sangat tertekan. Anak-anak semakin ketakutan, meringkuk di pelukan ibunya, tidak berani melihatnya, seolah melihat binatang buas. Episode 1905 melintasi ruang dan waktu. Tok-tok. Di langit yang luas, tidak ada guntur, hanya tawa boneka, renyah dan tidak dewasa, seperti bab yang merdu. Tubuh mungil, menarik perhatian semua orang, semanis elf, menyilaukan seperti matahari, menaungi cahaya leluhur. Apakah ini akhirnya? Pendeta Tao Wu yang menggaruk kepalanya, masih berpikir, Tian Jiedu terlalu melanggar hukum. Sudah berakhir. Gu Santong terbatuk, menggelengkan kepalanya, dan kemudian menyadari bahwa dia benar-benar terkejut. Ini sangat kuat, aku tidak tahu, jika kamu dewasa, kamu akan menikah atau tidak, gumam Chu Ling, berpikir agak jauh. Menikahlah dengan Wall. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk berkata, jangan menikah. Kata-katanya paling menyentuh Baizi dan Mingjue. Ayah ini pada dasarnya agak galak, di dunia, mereka dapat melihat dengan jelas dan mengetahuinya dengan baik. Tapi menantu mana yang dibawa kembali oleh putrinya tidak dipukuli. Jika ada yang mencari pasangan, dia harus bertanya siapa ayahnya terlebih dahulu, jika seseorang bernama Ye Chen, dia akan menoleh dan lari ketakutan. Meskipun ilusi, itu agak terkait dengan kenyataan. Hak cipta AK tanda merek terdaftar I1/4 C3/4 AAI 1/4 AEAE AC tanda kurang lebih EI 1/4 AE tanda kubik A AC A tanda kubik A I1/4 A EA 3/4 AEAEA. Di atas, Chu Ling telah mengangkat gadis kecil itu dan memeluknya erat-erat, bencana yang sangat menakutkan sang ibu. Gadis kecil itu ceria, terutama karena dia bersenang-senang bermain sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa itu kesengsaraan surgawi, jadi dia tahu itu menyenangkan. Ayo, beri aku pelukan. Ye Chen menggosok tangannya dan melangkah maju. Keluar. Chu Ling menendang benda itu dengan kekuatan yang kuat, terbang ribuan kaki jauhnya. Itu bayiku juga, teriak Ye Chen. Namun, saat dia bangun, sebelum melangkah, dia menyemburkan darah, tubuhnya terhuyung-huyung, dan dia hampir jatuh. Melihat ini, Chu Ling kaget sesaat, menendang begitu keras. Orang-orang yang hadir juga heran, bukankah tubuh suci itu sangat tahan terhadap pukulan? Ketika semua orang tercengang, Ye Chen meludahkan seteguk darah lagi. Hanya dalam sepersekian detik, setengah dari tubuh sucinya meledak, dan tulang-tulang yang mempesona serta darah suci runtuh di seluruh langit. Penampilannya terlalu menakutkan, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bukan tendangan Chu Ling, tetapi alasan lain yang menyebabkan dia terluka. Kamu Chen. Chu Xuan dan gadis-gadis semua maju selangkah. Namun, sebelum gadis-gadis itu mendekat, mereka diguncang oleh kekuatan misterius, bahkan Chu Xuan tidak terkecuali. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar dan sang jenderal juga melangkah maju. Tapi hasilnya sama, kekuatan misterius itu terlalu menakutkan, dan Kaisar Semu di puncak juga tidak bisa mendekatinya. Dengan baik, Ye Chen memeluk kepalanya, mendesis dan menggeram kesakitan, urat di dahinya terlihat, dan matanya merah darah. Rambut hitamnya berubah menjadi gumpalan seputih salju dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, esensi hidupnya juga hilang, dan tubuh sucinya yang sembuh retak sedikit demi sedikit. Laut ilahinya, milik Weng Longlong, akan membelah kepalanya,
dan tubuh asli jiwanya bergetar hebat, tanpa diduga juga di ambang kehancuran. Bagaimana situasinya? Wajah Dacuren menjadi pucat, dan dia tidak tahu mengapa Ye Chen seperti ini, itu terlalu mendadak. Kamu Chen. Chuling dan yang lainnya ingin bergegas lagi, tetapi suara panggilan masih menangis. Berhenti. Dong Huang Taixin mengangkat tangannya dan menahan gadis-gadis itu. Prajurit Kaisar. Kaisar Chu memarahi dengan ringan, memindahkan pedang Xuan Yuan, dan dilindungi oleh Kaisar Wei dari Dao tertinggi, dan berjalan menuju Ye Chen untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, kekuatan misterius itu bahkan lebih kuat, Kaisar Zun tidak pernah merasa cukup, dan tentara Kaisar tidak pernah merasa cukup, dan mereka terpesona. Dengan raungan Ye Chen, berpusat pada dirinya sendiri, kekuatan menakutkan yang membuat dunia bergetar terwujud, seperti lingkaran cahaya, menyebar ke segala arah. Di mana halo lewat, angin tidak lagi bertiup, daun-daun yang berguguran tidak lagi beterbangan, udara tidak lagi mengalir, dan bahkan orang-orang diam. Sepertinya semua yang ada di dunia membeku saat ini. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa bergerak adalah Ye Chen, memegangi kepalanya, berlutut di langit, berteriak kesakitan. Dalam kegelapan, dia sepertinya melihat sosok berambut darah, mengenakan baju perang hitam pekat, memegang pedang 7 warna, berdiri di atas langit, dengan aura perkasa yang bisa dikatakan menghancurkan langit dan bumi. Tetapi bahkan dengan semua penglihatannya, dia tidak bisa melihat wajah sebenarnya dari sosok berambut darah itu dengan ringan, dia hanya bisa melihat sepasang mata yang kacau. Di seberang sosok berambut darah, berdiri seorang pria dengan baju besi emas, dengan rambut emas, sosok setinggi gunung, dengan kaki di lautan bintang, dan kuali yang kacau tergantung di kepalanya. Dia juga tidak bisa melihat kehormatan pria pirang itu dengan jelas, tetapi kuali besar itu tampak familiar baginya, mirip dengan kuali yang kacau balau. Keduanya bertarung, berimbang, langit pertarungan retak, dan setiap akibatnya dapat menghancurkan langit biru abadi. Mati. Sosok berambut darah itu berteriak, menunjuk ke cahaya ilahi, tetapi jari itu tidak ditujukan pada sosok pirang itu, tetapi pada Misti, menembus kehampaan, itu melawan langit, mengabaikan semua hukum dunia ini. Pengetahuan melintasi ruang dan waktu, aku ingin memotong akarnya, apakah kamu memperlakukanku sebagai pajangan? Dengusan dingin terdengar, dan sosok ketiga terwujud, dengan pakaian putih dan rambut putih, dengan satu kata, keagungan adalah tertinggi, dan dengan satu telapak tangan, darah dikirim ke sosok jari, dihapus ke dalam kehampaan. Zhao Yun. Kali ini, Ye Chen melihat dengan jelas, dan melihat pria berambut putih berbaju putih. Dia adalah Zhao Yun, membantu sosok emas melawan sosok berambut darah. Ye Chen dalam keadaan bingung, jatuh ke langit, dan jatuh ke tanah. Langit dan bumi, karena kejatuhannya, kembali bergerak. 9 jenderal besar dan Kaisar Chu yang hebat adalah yang tercepat, dan mereka bergegas ke sisi Ye Chen sebelum dia sempat memikirkannya, dan membawanya kembali ke Heng Yue. Yang lain juga melanjutkan aksi mereka, semuanya pucat dan bersorak, dan bergegas menuju Heng Yue. Aneh, masalah ini terlalu aneh, ada saat hening, waktu membeku, dan semuanya masih belum terjadi. Ye Chen dalam keadaan buruk, berlumuran darah, berbaring di tempat tidur batu giok es, dan jatuh koma, jiwanya terluka parah dan diambang kehancuran, untungnya, Daogen tidak terpengaruh. Baik Jenderal Dewa maupun Kaisar tidak menahan. Satu sisi memperbaiki roh primordial Ye Chen, satu sisi memperbaiki tubuh sucinya, dan sisi lain menanamkan esensi bergulir. Ye Chen terluka terlalu parah. Di puncak Gunung Mingshan di dunia bawah, Kaisar dunia bawah dan Di Huang juga menonton, wajah mereka juga sangat jelek, dan ekspresi mereka sedingin es. Kenapa begitu? Apa alasannya? Di Huang bertanya. Dalam hal kekuatan tempur, tubuh suci Dacheng sebanding dengan Kaisar, tetapi hanya sebatas kekuatan tempur. Dalam hal mengintip, dia jauh di belakang. Kaisar dunia bawah tetap diam, dan mengintip lagi, mata Kaisar ditutupi dengan cahaya peri, menembus dua dunia manusia dan dunia bawah, dan mengunci Ye Chen. Butuh waktu lama untuk melihatnya memejamkan mata, dengan darah mengalir dari sudut matanya. Di Huang mengerutkan kening, seberapa menakutkan kekuatan itu untuk melukai seorang Kaisar Agung, melebihi Kaisar. Di Huang, jika kamu dan aku bertarung, apa peluangmu untuk menang? Kaisar dunia bawah menyeka darah, dan aura Kaisar Agung juga merana. Di Huang tercengang, tidak tahu apa maksud Kaisar dunia bawah dengan kata-katanya, tetapi dia tetap menjawab Kaisar dunia bawah, hampir 50-50. Bagaimana jika aku memotong akarmu? Kaisar dunia bawah berkata dengan acuh tak acuh. Apa maksudmu dengan itu? Di Huang menjadi semakin bingung. Kaisar dunia bawah hari ini agak berbeda dari Kaisar dunia bawah sebelumnya.
Kamu adalah tubuh suci yang agung, bahu-membahu dengan kaisar, tetapi bagaimanapun juga kamu bukanlah seorang kaisar. Kamu memiliki semacam kekuatan supernatural yang melawan langit. Hanya kaisar agung yang hampir tidak memenuhi syarat untuk mempelajarinya, dan bukan semua kaisar agung tiba-tiba dapat menyadari kekuatan supernatural semacam itu. Kaisar Ming berkata dengan santai, saya sangat beruntung telah memperoleh setengah dari esensi kekuatan supernatural itu. Berbicara tentang ini, Kaisar Ming memandang Di Huang sambil tersenyum, jadi, jika kamu melawanku, kamu bahkan tidak memiliki setengah peluang untuk menang. Apakah kamu begitu percaya diri? Kata Di Huang datar. Itu karena kamu tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan supernatural itu. Underworld Emperor berkata sambil tersenyum, dengan kekuatan supernatural itu, telapak tanganku dapat melintasi ruang dan waktu dan langsung membalas 8.000 tahun yang lalu. Hukum waktu dan ruang. Abaikan hukum ruang dan waktu. Ekspresi Di Huang berubah, kekuatan supernatural semacam itu satu tingkat lebih tinggi dari cara keabadian Kaisar. 8.000 tahun yang lalu, kamu, Kaisar Huang, belum menjadi tubuh suci. Telapak tanganku melintasi ruang dan waktu sudah cukup untuk menghancurkanmu menjadi abu terbang dalam sekejap. Kaisar Ming berbicara dengan santai, 8.000 tahun yang lalu, Kaisar Huang jika kamu mati, kamu tidak akan menjadi seperti sekarang ini, jadi jika kamu dan aku bertarung, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Apa yang ingin kamu katakan? Di Huang mengerutkan kening, bagaimana ini ada hubungannya dengan Ye Chen terluka parah? Jika kamu memahami ini, kamu akan tahu mengapa Ye Chen terluka. Maksudmu, orang-orang dengan ruang dan waktu masa depan menyerang Ye Chen. Mata Di Huang langsung menjadi sangat cerah. Berdasarkan dugaanku, di ruang dan waktu masa depan, ada makhluk tertinggi yang kuat yang bertarung dengan Ye Chen masa depan. Sayang sekali dia tidak bisa melawan Ye Chen masa depan, jadi dia menyerang melintasi ruang dan waktu. Ye Chen yang menyerang ruang dan waktu ini akan dipenggal. Tujuan dari akar Ye Chen di masa depan sudah jelas, dia ingin menggunakan metode ini untuk melukai Ye Chen di masa depan, bayangkan saja, jika Ye Chen mati, tidak akan ada masa depan dia. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Di Huang tampak tercerahkan, dia mengerti mengapa Kaisar Ming mengatakan hal-hal itu kepadanya, itu bukan untuk memamerkan kekuatan tempurnya, tetapi untuk menjelaskannya dengan cara yang mudah dipahami. Mengerti cara. Orang yang menyerangnya melintasi ruang dan waktu sangat menakutkan. Underworld Emperor merenung, sayangnya, dia tidak berhasil. Akarnya. Di Huang tidak percaya, itu terlalu mengejutkan. Sejak yang tertinggi memberontak melawan ruang dan waktu dan menyerang Ye Chen, lintasan sejarah telah menyimpang. Underworld Emperor merenungkan, sama seperti Hong Chen dan Liu Dao, karena mereka datang ke ruang dan waktu ini, lintasan sejarah terganggu, terus terang, masa depan bukan lagi angka yang pasti. Di Huang memandang Ye Chen lagi, bertanya-tanya, dia hanyalah Raja Suci yang tidak selamat dari malapetaka, dapatkah dia menahan pukulan dari Yang Maha Tinggi? Kamu juga meremehkan Ye Chen di masa depan. Saatnya memaksa yang tertinggi untuk menyerangnya di ruang dan waktu ini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Ye Chen di masa depan. Kekuatan yang keluar dari tubuh Ye Chen kali ini adalah hanya jejak setelahnya. Di Huang mengerang. Karena ruang dan waktu, akibatnya menjadi sangat lemah. Underworld Emperor berkata, meskipun akibatnya sangat kuat dan menakutkan, itu tidak dapat membunuh Ye Chen. Sudah melampaui Kaisar Agung. Di Huang menatap Kaisar Ming. Mampu dalam kekuatan supernatural melintasi ruang dan waktu, setidaknya di tingkat Kaisar, dapat membuatku menderita serangan balasan, kemungkinan besar itu adalah Kaisar Surga, dan mungkin juga itu adalah Kaisar yang sunyi. Kaisar Ming mengambil dalam-dalam napas. Luar biasa. Keadaan pikiran Di Huang penuh dengan gelombang yang bergejolak, dan peristiwa ruang dan waktu di masa depan terlalu mengejutkan. Aku bahkan lebih ingin tahu tentang identitas Ye Chen. Underworld Emperor mengangkat matanya, menatap Ye Chen yang jatuh koma karena kehampaan.